dapat cuan dari kardus? Bukan dikiloin terus dijual. Tapi kreasi kardus berbentuk mainan edukatif untuk anak-anak. Kenalin nih, Pak Lukman Baihaqi. Berawal dari kejadian sepele, akhirnya malah jadi duit. Waktu itu baru beli furniture sama ada beberapa kardus buat popok. Jadi kardusnya gede. Nah itu saya keluarin aja. Saya bikin topeng robot ya mas ya? Topeng robot Optimus Prime inilah salah satu prakarya pertama yang dibuat Pak Lukman. Kenangannya masih tersimpan di media sosial. Berkat postingan di media sosial ini, karya Pak Lukman dilihat netizen dan banyak yang tertarik untuk diajarin. Gara-gara pandemi, Pak Lukman justru dapat ide dengan membuat mainan kardus berkonsep DIY. Dengan produknya, anak-anak bisa merakit mainannya sendiri. Selain mainan, ada tas, lampu, jam, dan tempat pensil. Semuanya dari kardus. Bikinnya sih sederhana, mulai dari bikin pola, dipotong dengan pisau pon. Terakhir, tinggal dicetak deh dengan mesin pon. Kalau sekarang jumlahnya ketika permintaan makin banyak, saya terpaksa harus menggunakan kardus khusus dari pabrik sih, dalam negeri juga. Jenis kardus yang digunakan ini kualitas yang paling baik atau biasa disebut grade A. Berukuran sekitar 1-2 mm. Ukuran kardus ini paling mudah dilipat. Hasil lipatannya juga lebih rapi. Untuk membuat pola mainan kardus, Pak Lukman biasa mencari inspirasi dari buku ataupun internet. Mainan kardus cocok untuk anak usia 4-8 tahun. Dilengkapi petunjuk paperless dengan cara scan barcode. Tinggal melepas pola, melipat, direkatkan dengan lem. Segampang itu. Bahannya ramah anak dan ramah lingkungan. Manfaatnya juga banyak. Mengasah kreativitas, membangun kedekatan orang tua dan anak biar gak main gadget melulu. Pemasarannya secara online dan sudah tersebar ke beberapa daerah di Indonesia. Harganya mulai dari 50 ribuan sampai 90 ribuan. Soal kekuatan gak usah diragukan. Tas kardus ini bisa muat sampai 10 buku loh. Kurang lebih bisa menahan bobot sampai 1 kilogram. Kalau ada yang rusak bisa dibenerin sendiri kok. Karena awalnya dibentuk sendiri, jadi sangat mudah untuk memasangnya lagi. Kedepannya, Pak Lukman bercita-cita agar prakarya ini bisa diaplikasikan untuk pembelajaran anak-anak usia sekolah, sehingga belajar jadi lebih menyenangkan. Ringan, kuat, mudah dibentuk. Sobat Unyil tahu nggak kardus terbuat dari apa sih? Bahan intinya sih cuma 2. Ada lembaran karton dan lem. Bukan sembarang lem. Untuk membuat kardus menggunakan hot glue. Terbuat dari tapioka, soda, dan resin. Dicampur jadi satu sambil dipanaskan. Makanya lem ini bernama hot glue. Kardus terbuat dari beberapa lapis karton. Paling tipis biasanya terdiri dari 3 lapis karton. 2 untuk lapisan luar berbentuk datar, 1 untuk lapisan tengah berbentuk gelombang. Bagian gelombang inilah yang bikin kardus kuat menahan beban. Jenis kartonnya beda dari lapisan luar. Harus lebih kuat biar bisa menopang beban berat. Lembaran kardus siap untuk dibentuk jadi wadah. Dengan mesin ini, lembaran kardus dipotong dan dibentuk pola lipatan. Dicetak gambar sesuai pesanan. Lalu dilipat sesuai pola. Semuanya serba otomatis.
For your information nih Sobat Unyil. Kardus mulai dikenal sejak awal tahun 1800-an. Kalau untuk wadah, kardus pertama kali digunakan sebagai kemasan sereal. Tapi awal kardus tercipta sih bukan untuk wadah. Terus buat apa dong? Jawabannya untuk mainan. Kalau sekarang banyak kreasi mainan dari kardus, bisa dibilang justru mengembalikan fungsi awal kardus. Dari mainan jadi wadah, dikreasikan lagi jadi furniture. Usaha furniture kardus sudah dimulai sejak 2013. Harganya murah, banyak tersedia, ringan, dan bisa mengurangi penggunaan kayu untuk bahan furniture. Jenis kardus bermacam-macam berdasarkan tebal tipisnya. Jenis single wall yang lebih tipis biasa digunakan untuk bahan produk mainan. Sedangkan jenis double wall yang lebih tebal cocok untuk produk-produk furniture. Buat desainnya dulu di komputer. Berdasarkan desain, kardus dipotong menggunakan laser. Hasil potongan kardus tinggal dirakit jadi furniture. Gak perlu pakai lem atau perekat lainnya. Cukup pasang sesuai petunjuk. Istilah kerennya, sistem knockdown atau bongkar pasang. Selain pengirimannya lebih mudah dan murah, pemakainya juga bisa menghemat tempat dan tenaga kalau mau menyimpan atau memindahkan furnitur. Kita uji kekuatannya. Kursi ini mampu menahan beban hingga 200 kg. Berkat desainnya yang kokoh dan adanya kuncian pada tulang-tulang kursinya. Terus kalau kena air gimana? Bakal rusak dong. Cukup dengan diseka kain dan didiamkan sampai kering. Dijamin deh gak bakal meninggalkan bekas. Selain furnitur, ada juga mainan dan hiasan dinding. Konsepnya pun sama, bisa knockdown alias bongkar pasang. Gak cuma dipasarkan di Indonesia saja, pemasarannya sudah sampai ke mancanegara seperti Australia dan Jepang. Labu siam. Buat yang sering makan lontong sayur atau sayur asam, pasti akrab banget sama labu ini. Banyak tempat makan yang mengandalkan labu siam pada hidangannya. Tapi, tahu nggak sih, sebelum sampai di piring kita, labu siam harus melewati proses yang panjang loh. Menggantungkan hidup pada labu siam. Salah satunya penjual lontong Medan ini nih. Lontong Medan memiliki ciri khas di toppingnya yang beragam. Seperti tauco, bihun, sambal teri, dan beraneka lauk. Tapi yang paling penting, irisan labu siam yang tercampur dalam kuah sayurnya. Setiap harinya bisa menghabiskan sampai Rp50.000 untuk 10 kg labu siam. Masih terhitung mahal ya. Padahal labu siam yang fresh bisa dibeli dengan harga miring langsung dari petaninya. Kayak petani milenial di Pasir Jambu Ciwidey yang menjual labu siam langsung dari tangan pertama. Saya Dede Koswara, petani labu acar dari Pasir Jambu. Sebagai petani dan kepala Gapoktan Rege, Pak Dede mengajak para petani untuk menjual langsung labu siam mereka tanpa melewati perantara lagi. Sekarang Pak Dede berhasil menjadikan Pasir Jambu menjadi daerah penghasil labu siam terbanyak di Jawa Barat. Menurut saya, labu acar ini sumber penghasilan untuk daerah kisaran Ciwidey Pasir Jambu. Setiap harinya Pak Dede bisa memanen hingga 50 ton labu siam dan menghasilkan omset Rp100 juta. Pada Gapoktan Rege, petani
hanya perlu membayar biaya packing dan transportasi sebesar Rp500 setiap kilonya. Untuk kemudian dibawa ke pasar induk. Asalnya sih dari daerah Ciwidey, tapi dipasarkannya hingga Tangerang, Kramat Jati, Cibitung, Bogor, dan Cirebon. Gak ada kata nggak laku buat labu siam. Soalnya kebutuhan labu siam di setiap pasar bisa mencapai 25 ton. Labu siam yang dijual terdiri dari 4 grade. Dan harganya berbeda jauh dari harga di pasaran yang berkisar pada Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilonya. Ada grade baby dengan harga Rp3.500 per kilo. Grade labu acar Rp2.000. Grade DN Rp1.000. Dan grade jumbo seharga Rp700. Wah, ternyata ukurannya makin besar, makin murah ya. Labu siam baby lebih laku di kalangan rumah tangga. Sementara labu besar biasanya untuk diolah lagi di tempat-tempat makan. Labu siam baby masih berusia 1 minggu setelah tanaman berbunga. Biasanya telat dipanen sehari saja, grade-nya pun berubah. Total ladang labu siam yang dipegang oleh Pak Dede seluas 250 hektar loh. Pembagian waktu pemanenan juga dibedakan, biar bisa rutin panen setiap hari. Melihat potensi di lapangan di daerah Pasir Jambu, kapasitas mulai saya bertambah. Soalnya potensi di labu mulai booming, mulai petani-petani ganti arah dari mulai sayuran diperbanyak labu. Karena apa? Karena pemeliharaannya tidak terlalu sulit, gampang juga. Nah, jadi si petani itu tertarik, harganya bagus. Ya, minim perawatan dan harga yang bersaing jadi salah satu keuntungan budidaya labu siam. Cuma perlu dibersihkan dari daun kering sebelum panen. Tanaman labu siam juga dapat hidup hingga 2 tahun lebih tanpa perlu pembibitan ulang. Pembibitannya pun tinggal tanam aja buah yang mulai bertunas. Satu hal yang perlu disiapkan saat menanam labu siam adalah pemasangan bambu. Bambu ini berfungsi sebagai rambatan tanaman labu siam, biar panennya lebih mudah. Dari mudahnya budidaya labu siam, kini sudah ada 2.000 petani tergabung dalam Gapoktan binaan Pak Dede. Kerennya lagi, dari budidaya labu siam aja banyak petani milenial yang tertarik juga loh. Dari kisaran 20 tahun sudah mulai bercocok tanam. Walaupun bertani keras, prinsip saya nggak mau diam di telunjuk orang lain. Saya ingin memajukan daerah sekitar berikut Gapoktan Pasir Jambu. Dari sebuah labu siam aja, ternyata banyak orang yang menggantungkan hidupnya. Mulai dari ribuan petani, penjual sayur, sampai pengusaha rumah makan. Bahkan labu siam bisa menarik minat kaum milenial untuk bertani, yang zaman now sudah langka banget. Klasik, antik, estetik, artistik. Itulah kesan yang ditonjolkan dari pajangan kristal. Desain klasik cocok jadi pajangan ala-ala kerajaan. Apalagi yang ada list emasnya, nampak makin mewah. Buat pencintanya, pajangan kristal gak cuma untuk dekorasi, tapi bisa dijadikan investasi. Makin langka, harganya makin mahal. Apalagi kalau dapatnya penuh perjuangan dari lintas negara. Seperti dari Mesir, Malaysia, Dubai, Singapura. Mau dijual atau jadi koleksi pribadi, suka-suka kolektor. Nah, saya punya kristal banyak.
buat koleksi sendiri, tapi tidak saya jual lagi. Karena seperti contohnya nih, kacang nih, susah carinya. Buat yang tertarik pengen mulai koleksi kristal, gak usah jauh-jauh ke luar negeri dulu. Soalnya yang begini ada di Jakarta. Tepatnya di Pasar Ular Jakarta Utara. Ini nih toko besar yang menyajikan sekitar 10.000 home decor. Ada kristal, keramik, floris, lighting. Hai, kami toko dekorasi rumah dan souvenir yang menjual berbagai macam produk dekorasi rumah dari berbagai negara, khususnya kristal impor. Beli grosiran atau satuan bisa. Barang boleh impor, tapi soal harga semua ada. Mulai dari yang super miring sampai yang bikin terkaget-kaget. Ada yang namanya kristal serupa tapi tak sama. Harganya murah meriah, di bawah 100.000. Sekilas sih semua kristal kelihatan sama. Tapi ternyata banyak jenisnya. Mau yang berwarna? Ada. Setiap jenis kristal punya nilai estetiknya masing-masing. Mau yang lucu-lucu? Ada nih, kristal berbentuk karakter, hewan, serba mini. Usaha keluarga di bidang home decor, khususnya barang pecah belah ini, dimulai orang tua Karipka sejak tahun 1995. Ini kan bukan kebutuhan sehari-hari, tapi kenapa masih tetap banyak yang cari dan laku ya? Kami terus bertahan dari tahun 1995 karena terus mengikuti tren dekorasi rumah, juga mengikuti taste masyarakat Indonesia. Soal keaslian kristal nggak perlu diragukan. Sekarang sih sudah ditandai stiker. Kalau zaman dulu keaslian kristal disertai sertifikat. Kalau mau cari kristal berkelas bisa tengok yang dari Ceko. Apa sih yang bedain kristal asal Ceko dan Cina? Pertama, suara. Kedengeran jelas banget ya, kalau yang dari Ceko tuh lebih nyaring suaranya. Kedua, dari pantulan cahaya. Ternyata yang dari Ceko itu lebih shiny ya, ada bling-blingnya. Bukan cuma pengunjung yang beli secara offline. Toko ini punya pelanggan dari luar negeri seperti Australia, Brunei, Malaysia, dan Singapura. Nah, gimana? Tertarik menjadikan kristal sebagai ladang investasi? Bisa mulai dari yang murah-murah dulu.